Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, maka nikmat yang Allah berikan sungguh sangat banyak dan kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Salawat dan salam kita haturkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pembahasan kita dari kitab Husulul Ma'mul fi Syarah Mukhtasar Al-Fusul fi Siratir Rasul. Pembahasan kita masuk pada pertemuan yang ketujuh pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas fase kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam safar untuk yang kedua kalinya ke Syam, dan juga nanti kaitannya dengan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diutus ya. Baik, kita mulai. Bismillah, qala hafidhahullah, khurujuhu atsani ila Syam wa zawajuhu min Khadijah. Dr. Hani Ahmad Faqih beliau menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat kedua kalinya menuju ke Syam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah. Qala al-musannif, Ibnu Katsir mengatakan, "Tsumma kharaja tsaniyan ila Syam fi tijaratin li Khadijah binti Khuwailid ma'a ghulamiha Maisarah ala sabilil qirat." Ibnu Katsir menyebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam safar keluar untuk yang kedua kalinya menuju ke Syam dengan memperdagangkan barang miliknya Khadijah bintu Khuwailid, di mana Muhammad pada masa itu ditemanin oleh pegawai gulam dari Khadijah yang bernama Maisarah, di mana kerjasama yang dilakukan antara Khadijah dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah qirat, adalah bagi hasilnya. Dan Maisarah laki-laki ya, bukan perempuan. Kemudian fara'a Maisaratu ma baharahu min sya'nihi. Dalam perjalanan tersebut Maisarah melihat hal-hal yang memukau dari sisi kehidupannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faraja'a fa ahbara sayyidatahu bima ra'a. Maka ketika keduanya kembali dan tiba di Mekah, Maisarah kemudian mengabarkan kepada tuannya yaitu Khadijah, menyampaikan apa yang dia lihat dalam perjalanan tersebut. Faraghibat ilaihi ayatazawwajaha. Lalu Khadijah kemudian menginginkan untuk menikah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamma rajat fi dzalika minal khair alladzi jama'ahu Allahu laha wa faqa ma yukhtaru bi bali basyarin. Motif Khadijah untuk menikah dengan Muhammad karena Khadijah mengharapkan kebaikan dari yang Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kepadanya di atas apa yang terbayang di pikirannya manusia. Fatazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lahu khamsun wa ishruna sanatan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menikah dengan Khadijah ketika itu umurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam 25 tahun. Kemudian penjelasannya, Syekh Ahmad Faqih hafizahullah mengatakan al-kalam alaihi min wujuh. Pembahasan ini bisa dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, khurujuhu sallallahu alaihi wasallam fi tijaratin li Khadijah ila ardi Syam, dzakarahu Ibnu Ishaq mursalan biduni isnad, ma'dzuratan. Wa sahhaha riwayat Al-Hakim fil Mustadrak wa wafaqahu Adz-Dzahabi. Katanya beliau menyebutkan hafizahullah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi untuk membawa barangnya Khadijah ke Syam, di mana ini perjalanan Nabi yang kedua kalinya ke Syam.
Maka riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Ishaq secara mursal dan tanpa sanad. Tetapi kemudian riwayat ini disahihkan oleh Hakim dalam kitabnya Mustadrak, dan ini disepakati oleh Dzahabi rahimahullah dengan pensahihan Imam Hakim. Kemudian poin yang kedua, wa hadzal khuruj huwa tsani lahu ila biladi Syam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Syam untuk memperdagangkan barangnya Khadijah, maka ini adalah keberangkatan yang kedua kalinya. Wa kana umruhu kama qala al-musannif 25 sanatan wa azahul hafid Ibnu Hajar ilal jumhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika safar kedua kalinya ke Syam, umurnya ketika itu 25 tahun. Ibnu Hajar menyebut bahwa usia ini itu adalah pendapat jumhur. Usia 25 tahun itu adalah pendapat jumhur. Taib. Kemudian poin ketiga, menurut Syekhani Ahmad Faqih, beliau menyebutkan wa khulasatul haditha anna Khadijah binta Khuwailid kanat imra'atun tajirah. Ringkas peristiwanya adalah bahwa Khadijah itu seorang wanita pedagang wanita ya. Wa kanat tasta'jirur rijal lil amal fi maliha ala sabilil qirat wal mudharabah. Kebiasaannya Khadijah adalah dia memperdagangkan barangnya dengan kerjasama dengan beberapa pedagang laki-lakinya, agar mereka kemudian menjalankan barang milik Khadijah. Kerjasama itu sistemnya kemudian dengan bagi hasil. Nanti disepakatin hasilnya misalkan 100% nanti dibagi. Khadijah sebagai pemilik modal dapat bagian berapa persen. Nanti kemudian bagian dari orang yang memperdagangkan, yang menjadi maklarnya itu nanti berapa persen disepakati. Sehingga itu prinsip kerja yang dilakukan oleh Khadijah. Falamma sami'at an sidqir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ahlakihi arsalat ilaihi wa talabat minhu ayyahruja ila biladi Syam fi tijaratin laha faqabila dzalik. Sehingga ketika Khadijah mendengar tentang kejujurannya Rasulullah, ketika mendengar tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Khadijah mengutus orang kepada Muhammad dan meminta kepada Muhammad untuk membawa barangnya Khadijah untuk diperdagangkan di Syam. Maka Muhammad menerima tawaran tersebut. Wa kharaja fi sughbatihi ghulam li Khadijah ismuhu Maisarah. Lalu kemudian Maisarah ini ikut serta menemani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai tambahan sedikit tentang Maisarah, Syekhani Ahmad Faqih menyebutkan bahwa Ibnu Hajar memasukkan namanya Maisarah di dalam kitab Ibnu Hajar yang memuat nama-nama sahabat, yaitu kitab Ibnu Hajar yang berjudul Al-Isabah. Tetapi beliau, yaitu Ibnu Hajar, menyebutkan dalam kitab Al-Isabah bahwa beliau belum mendapati riwayat yang terang yang menunjukkan bahwasanya Maisarah ini masih hidup ketika Rasulullah SAW diutus. Lalu Ibnu Hajar melanjutkan, maka aku masukkan nama Maisarah di dalam kitab Isobah ini berdasarkan kemungkinan, yaitu kemungkinan bahwa dia bertemu Rasulullah dan ada kemungkinan dia beriman. Tetapi kepastiannya belum bisa dipastikan. Wallahu a'lam. Ini nukilan tentang Ibnu Hajar rahimahullah. Kemudian poin yang keempat, beliau hafizahullah menyampaikan waqad halafat taufiq hadhihi rihla farabihat tijaratuha. Dan perjalanan ini kemudian perjalanan yang penuh taufik. Dan kemudian perjalanan ini perjalanan dagang yang kemudian menghasilkan laba yang tidak sedikit. Wa ra'a Maisaratu fi amanatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa istiqamatihi ma athara ijabahu fa ahbara sayyidatahu bidzalika faraghibat fi zawaji minhu wa ra'at fihi dhalatahal manshudah. Jadi poin yang keempat bahwa ketika Maisarah, dan Maisarah ini laki-laki ya, melihat
bagaimana Muhammad itu Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat amanah dalam berdagang tersebut, dan kemudian memiliki sifat yang istiqomah. Hal itu kemudian menjadikan Maisarah itu takjub, sehingga Maisarah itu menyampaikan ketakjubannya kepada tuannya, yaitu Khadijah. Khadijah mendengar cerita itu ingin menikah dengan Muhammad, dan Khadijah memandang bahwa inilah yang selama ini dia cari, model yang seperti ini yang kemudian selama ini dia harapkan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian poin yang kelima dari Syahani Ahmad Faqih hafidhahullah, beliau menyampaikan waqad ikhtalafatir riwayat fi sinni Khadijah indama tazawwajat bihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi riwayat itu kemudian menyebutkan ada perbedaan ketika Muhammad menikah dengan Khadijah, berapa umurnya Khadijah. Taib. Fal masyhur annaha kanat fi sinil arba'in wa huwa qaulul Waqidi. Yang masyhur Khadijah itu ketika menikah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umurnya Khadijah itu sudah 40 tahun, dan ini pendapat Waqidi. Wa qala Ibnu Ishaq kanat fi tsamina wal ishrin. Ibnu Ishaq kemudian menyebut bahwa umurnya Khadijah bukan 40 tetapi 28. Katanya Syahani Ahmad Faqih kemudian memberikan komentar, walaysa indana riwayatun musnadah tufassil fil mas'alah fallahu a'lam. Menurut beliau hafizahullah, bahwa beliau belum mendapati riwayat yang dengan sanad yang kemudian menyelesaikan masalah ini, yang betul 28 atau 40, karena belum ada riwayat yang kemudian sanadnya bagus, sanadnya nyambung, yang bisa digunakan untuk menjadi hakim, untuk menyelesaikan perselisihan ini, apakah 28 ataukah 40. Kalau lebih seperti itu. Kemudian poin yang keenam dari Syahani Ahmad Faqih, wa kanat Khadijah hiya awwalu imra'atin tazawwajaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah itu adalah istri pertama yang dinikahin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita pertama yang dinikahi oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa waladat lahu kulla waladihi, dan Khadijah itu yang kemudian melahirkan semua putra-putranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa Ibrahim fa innahu min Maria al-Qibtiyah kama taqaddam. Yang terkecuali dari anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bukan ibunya Khadijah adalah adalah Ibrahim, di mana ibunya adalah Maria al-Qibtiyah. Baik. Kemudian kita lanjutkan setelahnya. Wa fil haditsah dalilun ala i'timadin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala nafsihi fil kasabi wal 'ishah qabla bi'tsatihi. Dalam kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Syam untuk berdagang, hal itu menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersandar kepada dirinya sendiri di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan, ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum diutus. Maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tergantung kepada orang. Tidak tergantung kepada orang. Faqad amila ajiran lada Khadijah wa amila qablaha ra'yan lil ghanam li ba'di ahli Makkah. Dalam kasus ini maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bekerja untuk mendapatkan upah dari Khadijah. Sebelumnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggembala kambing milik sebagian orang Mekah. Karena itu hakadha istata'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi saghri wa fi syababihi ay yastaghniya amma fi aidin nas au intidhar ihsanihim wa syafaqatihim. Sehingga dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu biasa bekerja, maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak kecil dan juga kemudian ketika dia usia pemuda, dia merasa cukup dari apa yang ada di tangannya manusia. Sehingga kemudian dia tidak menunggu kebaikan dari orang lain, atau kemudian ada orang lain yang kemudian iba kepadanya.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pembahasan selanjutnya. Kita akan membahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Muhammad ketika masih kecil dan juga ketika dewasa. Qala hafidhahullah siyanatullah linabiyhi sallallahu alaihi wasallam fi sigharihi wa syababihi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Muhammad ketika masih kecil dan juga kemudian menjaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dewasa, ketika dia kemudian usia muda. Qala al-musannif Ibnu Katsir mengatakan wa kana Allah Subhanahu wa taala qad sanahu wa hamahu min sigharihi. Allah Subhanahu wa taala telah menjaga, telah melindungi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak Muhammad kecil. Wa tahhara min danasil jahiliyah, dan membersihkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari noda jahiliyah. Wa min kulli aibin, dan dari setiap aib, cacat. Wa manahu kulla khuluqin jamil, dan memberkahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak yang mulia. Hatta lam yakun yu'raf baina qaumihi illa bil amin. Sehingga gelar yang masyhur untuk Muhammad adalah al-amin. Lamma syahidu min taharatihi wa sidqi hadithihi wa amanatihi. Dia dijulukin al-amin karena mereka melihat bagaimana kebersihan jiwanya, bagaimana kemudian kejujuran perkataannya, dan juga melihat bagaimana amanahnya Muhammad. Kemudian hatta innahu lamma banat Quraisyun al-Ka'bata fi sanah khamsin wa thalathina min umrihi fawasalu ila mawdi'il hajaril aswad ishtajaru fi man yada'ul hajar mawdi'ahu. Kita lanjutkan. Kepercayaan orang Quraisy itu juga nampak jelas ketika orang Quraisy membangun Ka'bah ketika umurnya Muhammad itu sekitar 35 tahun. Ketika kemudian orang Quraisy sampai kepada tinggal meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya, mereka berselisih. Siapa yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad? Faqalat kullu qabilatin, semua qabilah bilang nahnu nadhu'uhu. Semua mereka bilang kami yang harus meletakkan. Tsumma tafaqu ala ayyadhu'ahu awwalu dakhirin alaihim. Kemudian kesepakatan mereka bahwa yang berhak untuk meletakkan adalah orang pertama yang masuk ke Masjidil Haram. Fakana Rasulullah, maka ternyata yang masuk adalah Rasulullah. Faqalu ja'al amin. Mereka kemudian melihat Muhammad datang, mereka bilang ja'al amin, orang yang dipercaya telah datang. Faradhu bihi, mereka ridho Muhammad yang dipilih. Fa'amara bi thawbin, lalu kemudian Muhammad memerintahkan untuk membawakan satu helai pakaian. Fawadhu al-hajar fi wasati, lalu kemudian di atas pakaian tersebut diletakkan Hajar Aswad di tengah-tengahnya. Wa amara kulla qabilatin an tarfa'u bijanib min jawanibit thawb. Lalu kemudian masing-masing kabilah diminta oleh Muhammad untuk memegang tepian dari kain tersebut. Tsumma akhadhal hajar, lalu kemudian mengambil batu tersebut, fawadhu'ahu mawdhi'ahu sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengambil batu tersebut, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meletakkannya. Sehingga kemudian masalah bisa teredam. Masalah bisa teredam, dan itu jasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat penjelasan dari Syekhani Ahmad Faqih hafizahullah. Beliau mengatakan al-kalam alaihi min wujuh. Jadi komentar terkait hal ini dari beberapa sisi. Yang pertama, siyanatullahi li nabiyhi wa khifdihi lahu mundu saghrihi mimma tawatarat bihin nusus. Allah Subhanahu wa taala menjaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak masih kecil, maka nas-nas tentang hal ini itu mutawatir, banyak. Falam yu'raf anhu syai'un min inhirafat ahlil jahiliyah. Tidak dikenal sedikit pun dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada penyimpangan orang-orang jahiliyah. Sawa'un fil aqidah awis suluk, baik dalam akidah ataupun dalam perilaku, tidak ada yang menyimpang. Walam yu'raf anhu sallallahu alaihi wasallam annahu massa sonaman aw syariba khamran.
Tidak pernah didengar bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyentuh patung atau kemudian meminum khamar, tidak dikenal. Wa kana ya'ba musyarakata Quraisyin fi ibadatihim wa sya'arihim al-wathaniyah. Dan dulu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu enggan untuk ikut serta bersama Quraisy dalam hari raya mereka atau juga dalam syiar-syiar mereka pada masa jahiliyah. Kemudian beliau hafizahullah melanjutkan pada poin yang kedua, wa min syawahidi khifdillahi fi ayyami syababihi, termasuk dari bukti bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Muhammad ketika masih muda. Arada marratan khina kana syaban ayyasmura kama yasmuru fatyani Makkah. Jadi sekali waktu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ingin ngobrol malam-malam ya. Ingin ikut kumpul-kumpul lah. Sebagaimana yang dilakukan oleh para pemuda Makkah kala itu. Faqala li ghulamin kana yar'al ghanam ma'ahu, maka dia mengatakan kepada gulam yang menggembala kambing bersama dengan dia, "Lau absarta li ghanami hatta adkhula Makkah wa asmuru biha kama yasmuru al-fityan." Wahai kamu, kalau engkau kemudian bisa memeriksa, bisa mengawasi kambing-kambingku, sampai kemudian aku ingin masuk ke kota Mekah dan aku kemudian ingin ngobrol, ingin ketemu orang, sebagaimana yang dilakukan oleh para pemuda. Fakharaja hatta idza kana inda awwali darin sami'a azfan. Lalu kemudian dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar sampai kemudian di rumah yang pertama, lalu kemudian mendengar suara nyanyian. Faqala ma hadza? Dia bertanya kepada yang ada di situ. Ma hadza, apa ini? Faqalu, mereka kemudian menjawab, tazawwaja fulan bi fulan. Ada acara nikahan fulan dengan fulana. Fajalasa yastami'u. Maka kemudian Muhammad duduk dan mendengarkan. Fadaraballahu ala udhunaini fanama. Allah Subhanahu wa taala kemudian menutupi telinganya. Fanama, lalu kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertidur. Fama aiqadhahu illa harrasyams. Yang membangunkannya, lalu kemudian dia terbangun. Ketika terbangun, hari kemudian sudah panas. Dia bangun itu karena hari sudah panas. Baik. Tsumma innahu hawala maratan ukhra. Lalu kemudian dia berusaha sekali lagi untuk melakukan hal yang sama. Fa asabahu mithlu ma asaba fil marra al-ula. Namun kejadiannya sama. Kemudian dia tidak bisa mendengar. Fa ma'ada ila dzalika ba'daha. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan hal itu lagi. Baik. Poin yang ketiga, wa minasyawahidi ma rawahu Zaid bin Harithah. Termasuk bukti bagaimana Allah menjaga Muhammad pada masa jahiliyah yang diceritakan oleh Zaid bin Harithah qala, yang mengatakan kana sanam min nuhas yuqalu lahu isaf au nailah. Ada patung di Mekah yang berasal dari nuhas, dari tembaga ya kalau tidak salah ya, nuhas. Semoga saya tidak keliru. Yuqalu laha isaf au nailah, yang namanya itu isaf atau kemudian nailah. Yatamassah bihil musyrikuna idza tafu. Biasanya disentuh. Nasaf isaf atau nailah ini biasanya disentuh ya, di seperti ini ya, diraba ya. Ketika kemudian mereka tawaf di Ka'bah. Fatafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatuftu ma'ahu. Rasulullah tawaf. Begitu juga Zaid bin Harithah itu juga ikut tawaf bersama dengan Muhammad. Falamma marartu masahtu bihi. Ketika aku lewat, aku menyentuh isaf atau nailah itu tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tamassahu. Jangan menyentuhnya. Faqala Zaid fatiftu faqultu fi nafsi la amassannahu hatta andura ma yakun. Zaid kemudian mengatakan, maka aku kemudian tawaf lagi. Aku mengatakan kepada diriku sendiri, katanya Zaid, aku nanti akan benar-benar menyentuhnya sampai aku pengen tahu apa yang akan terjadi. Famasahtuhu, lalu kemudian Zaid benar-benar menyentuhnya lagi. Faqala sallallahu alaihi wasallam alam tunha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, bukankah sudah dilarang? Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah dengan hal tersebut. Selanjutnya, wa fi sahihain min hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yuhaddits. Dalam riwayat di sahihain dari sahabat Jabir bin Abdullah, dia menyampaikan hadis,
Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanqulu ma'ahumul hijarata lil Ka'bah wa alaihi izaruhu. Dulu ketika masa jahiliyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika membangun Ka'bah ikut serta dengan membawa batu. Di mana kemudian dia juga memakai semacam sarung ya yang untuk menutupin bagian bawah. Faqala lahul Abbas ammuhu, Abbas pamannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana umurnya tidak jauh, sekitar 2 tahunan. Maka pamannya Abbas mengatakan, "Ya ibna akhi, wahai keponakanku, law halalta izaraka faja'alta ala mankibaika dunal hijara." Kalau seandainya kemudian engkau sobek ya, ada yang mengatakan seperti itu, engkau sobek kemudian sarungmu, lalu kemudian engkau letakkan kain itu di pundakmu sini, dunal hijara, untuk biar batu tidak langsung mengenai kulit, tapi kemudian ada alas kain itu tadi. Qala fahallahu, lalu kemudian diambil kainnya. Faja'alahu ala mankibaihi, ditaruh di pundaknya. Fasaqata maghsyian alaihi, lalu kemudian Muhammad jatuh dan pingsan. Maksudnya kemudian auratnya ketutup setelah sebelumnya kebuka ya. Karena ketika dia jatuh, maka hal itu lebih menutupi auratnya. Famaru ya ba'da dzalika uryanan. Maka tidak pernah setelah itu Rasulullah SAW didapati kemudian telanjang, itu tidak pernah. Kemudian Syekh Hafidhahullah menukilkan wa allaqa al-Hafidz Ibnu Hajar ala hadzal hadits qailan, lalu kemudian Syekh Hani Ahmad Fakih menyebutkan nukilan dari Ibnu Hajar ketika Ibnu Hajar mensyarah hadis ini. Ibnu Hajar mengatakan wa fil hadits annahu sallallahu alaihi wasallam kana masunan amma yastaftih qabla al-bi'tsah wa ba'daha. Ibnu Hajar ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan dalam hadis ini bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana masunan, Muhammad itu terjaga, amma yastakbah, dari hal-hal yang buruk, qoblal bi'tsah wa ba'daha, sebelum diutus jadi nabi dan setelah diutus jadi nabi tetap terjaga. Poin yang kelima dari Syekh Hafidhahullah, beliau menyebutkan wa yakfi fid dilala ala halin nabi qabla bi'tsatihi syahadatu zawjihi Khadijah lahu wa hiya a'lamun nasu bihi khina qalat lahu. Dan cukuplah kemudian bukti yang menunjukkan keadaan Rasulullah SAW sebelum diutus itu adalah persaksian istrinya sendiri, yaitu Khadijah. Di mana Khadijah adalah orang yang paling tahu dengan hakikat Rasulullah SAW. Khadijah mengatakan tentang Rasulullah SAW, innaka latasilur rahmi, sesungguhnya engkau adalah orang yang menyambung silaturrahim. Wa tahmilul kalla, dan engkau adalah orang yang menanggung beban, tidak menyulitkan orang lain. Wa tuksibul ma'dum, lalu kemudian engkau membantu orang-orang yang tidak berpunya. Wa tuqridh dhaif, dan engkau adalah orang yang memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawabibil haq, dan kemudian membantu orang-orang yang membutuhkan. Membantu orang-orang yang membutuhkan kebutuhannya. Baik. Kemudian poin yang ketujuh, katanya dari Syekh Hani Ahmad Fakih hafidhahullah, beliau menyebutkan wa amma haditsatu ikhtisamu Quraisyin haula man yad'ul hajarul aswad fi makanihi inda majaddadat bina'ul Ka'bah. Adapun peristiwa perselisihannya Quraisy tentang siapa yang paling berhak untuk meletakkan hajar aswad di tempatnya ketika bangunan Ka'bah itu direhab lagi. Wa ma asyara bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ra'i syadid, lalu kemudian bagaimana sikapnya Rasulullah yang pendapatnya ini tepat. Fahadi haditsah masyhurah mukharrajah fi musnad Ahmad wa ghairihi min kutubis sunnah bi isnadin sahih. Maka kisah tentang bagaimana Rasulullah mendamaikan orang-orang Quraisy untuk menyelesaikan peletakan Hajarul Aswad, maka riwayat ini masyhur di Musnad Ahmad dan juga di kitab-kitab hadis yang lain. Kemudian poin yang ketujuh dari beliau hafidhahullah, beliau mengatakan wa fil haditsa dalilun ala makana yatamatta'u bihi sallallahu alaihi wasallam min makana adabiyyah fi awsati Quraisyin qabla al-bi'tsah. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memiliki posisi yang agung di tengah-tengah kabilah Quraisy sebelum Muhammad SAW menjadi nabi. Fa inna Quraisyan lamma dakhala alaihimun nabi min babil masjid ja'al amin.
Rasulullah SAW memiliki tempat yang mulia di sisi orang Quraisy sebelum diutus. Karena orang Quraisy ketika Muhammad SAW masuk dari pintu Masjidil Haram, mereka kemudian mengatakan Ja'al Amin, telah datang Al-Amin, telah datang orang yang dipercaya, menunjukkan kepercayaan mereka terhadap Muhammad SAW. Waradhu bihukmihi kama warada fi riwayat al-madhkurah. Begitu juga kemudian mereka ridho dengan keputusan Muhammad SAW sebagaimana yang telah disebutkan dalam riwayat yang telah lalu. Sehingga jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membahas tentang fase kehidupan Rasulullah SAW dari safarnya yang kedua sampai kemudian kisah bagaimana Rasulullah SAW menyelesaikan masalah di antara orang Quraisy. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa meneladani Rasulullah SAW dan juga bisa meneladani para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.